Baik, kita bertemu kembali dalam channel Dan Sciences. Pada kesempatan ini saya akan membahas ataupun melanjutkan bahasan yang lalu. Kalau yang lalu itu tentang drama tari bertopeng, dan sekarang saya akan membahas tentang drama tari tanpa topeng, ya. Yang termasuk dalam kategori drama tari tanpa topeng adalah yang pertama itu Gambuh. Yang kedua Wayang Wong gaya Yogyakarta, kemudian Wayang Wong Panggung gaya Mangkunegaran, kemudian Langan Mandrawanara, kemudian drama tari Calonarang Bali. Yang nomor 6 Wayang Wong Priangan, nomor 7 Barong Kuntiseraya, dan 8 adalah Beksa Golek Menak. Baik, kita akan jelaskan satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah Gambuh. Drama tari Gambuh adalah seni pentas yang dikatakan sebagai mata air seni pertunjukan Bali, sebuah dramaturgi kebesaran zaman kerajaan atau zaman kejayaan Keraton Bali yang menjadi kesenian paling tinggi mutunya. Dalam buku Overseas Fun Dance and Tonil in Bali, Walter Spies dan Goris disebutkan bahwa Gambuh, ya, Van Ali Tunil on Ale Music asal atau sumber dari drama dan gamelan yang ada di Bali. Dikatakan juga bahwa inilah tarian drama tari klasik Bali yang paling kaya gerak tari sehingga dianggap sebagai sumber segala jenis tari klasik di Bali. Menurut Profesor Ima de Bandem, sebelum adanya Gambuh, Bali tidak memiliki tarian. Tari sebelum Gambuh digolongkan dalam tarian sakral yang hanya ditampilkan di tempat ibadah sebagai bagian dari ritual. Tidak ada persiapan khusus untuk latihan, untuk sebuah pertunjukannya. Itu ada trans atau ekstasi. Di situ tidak ada koreografi yang pasti seperti koreografi Gambuh. Jadi semuanya itu menurut Ima de Bandem itu semuanya improvisasi. Begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan sejarahnya sulit diketahui kapan kesenian ini ada di Bali. Adapun jika dihubungkan dengan sejarah runtuhnya Majapahit, Gambuh diperkirakan ada di Bali pada kisaran abad ke-15. Saat kerajaan Majapahit runtuh pada pertengahan abad ke-15, seluruh khasana kesusastraan Jawa diboyong ke Bali. Dari sini ada yang berpendapat bahwa Gambuh diperkirakan muncul pada kisaran abad tersebut. Di samping itu, Gambuh sangatlah ekspresif yang banyak menghadirkan ekspresi muka dengan beragam gerakan mata yang disebut ngelik, nyureng, gagilehan, dan nyerere. Ekspresi-ekspresi tersebutlah yang semakin menghidupkan drama tari ini. Apabila difungsikan sebagai bagian dari upacara adat yang sakral, kesenian ini akan dimulai pada pukul 09.00 dan berlangsung hingga tengah hari. Sementara itu, jika difungsikan untuk hiburan, Gambuh dipentaskan pada malam hari. Yang kedua adalah Wayang Wong gaya Yogyakarta. Wayang Wong gaya Yogyakarta diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono I tahun 1755 sampai 1792. Wayang Wong gaya Yogyakarta mengalami puncak perkembangan dan mencapai bentuknya yang sempurna dan bulat pada zaman pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8 1912 sampai 1939. Tujuan utama dari penciptaan Wayang Wong oleh Sultan Hamengkubuwono I adalah estetis, yaitu keinginan Sultan untuk menampilkan sebuah pertunjukan drama tari yang menggambarkan perbuatan kepahlawanan dari para kesatria yang terdapat dalam epos Mahabharata. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono ke-7, tempat pertunjukan berada di depan atau sebelah timur bangsal Kecana yang disebut Teratak Bangsal, atau Teratak Bangsal Kecana atau Teratak Wetan, Teratak sebelah timur. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 terjadi pembaharuan dan perubahan dalam tata busana Wayang Wong. Pakaian Wayang Wong diciptakan oleh KRT Jayadipura yang menggunakan tata busana wayang kulit sebagai pola dasarnya, sehingga memudahkan penonton untuk membedakan peran yang satu dengan yang lainnya.
Yang ketiga adalah wayang wong panggung gaya Mangkunegaran. Awal mula wayang orang di Mangkunegaran muncul pada masa Mangkunegara I 1757 sampai 1756. Beliau menciptakan wayang orang bertujuan memotivasi rakyatnya untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Wayang orang mengalami pasang surut pada masa pemerintahan Mangkunegara II dan Mangkunegara III. Kebangkitan kembali wayang orang terjadi pada masa Mangkunegara IV 1853 sampai 1881. Bersamaan dengan munculnya Lagenrian yang digunakan sebagai sajian sakral di istana, wayang orang Mangkunegaran mengalami masa kejayaan pada masa Mangkunegaran V 1881 sampai 1896. Wayang wong Mangkunegaran dipentaskan pertama kali pada tahun 1760. Ketika itu wayang orang hanya dinikmati oleh kerabat Mangkunegaran dan para punggawa. Pemainnya adalah para abdi dalam Mangkunegaran. Seluruh penarinya adalah laki-laki putra-putra kerabat dan abdi dalam. Pakaian yang dikenakan tidak jauh berbeda dengan pakaian adat Mangkunegaran sehari-hari. Lakon pertama yang diciptakan Mangkunegaran I adalah Wijanarka. Ya. Sejak kemunculannya, wayang orang penuh dengan muatan tentang ajaran Islam, tentang ajaran hidup dan keagamaan. Pada masa Mangkunegaran V telah terjadi perubahan fungsi pementasan wayang wong yang semula memiliki fungsi sakral menjadi fungsi hiburan. Pergeseran fungsi pementasan wayang wong tidak lepas dari peran Mangkunegaran V sebagai seniman yang memperhatikan unsur dramaturgi, di mana pertunjukan wayang orang mengedepankan karya dramatik untuk memunculkan daya tarik penonton. Pada masa Mangkunegaran V, pementasan wayang orang dapat dinikmati terbuka untuk umum. Wayang wong juga digunakan sebagai saluran komunikasi antara Mangkunegara dengan masyarakat di wilayah Surakarta. Selanjutnya adalah drama tari Calon Arang Bali. Bila buku Beryl de Zoete dan Wolspice yang berjudul Dance and Drama in Bali tahun 1986 yang terbit pertama kali tahun 1939 yang menjelaskan drama tari Calon Arang, tentu usianya sangat tua. Tema yang ditampilkan adalah Roa Bineda, yaitu konsep dua sifat yang berbeda yang merupakan pandangan hidup masyarakat Bali. Diperkirakan baru muncul pada abad ke-19. Drama tari Calon Arang Bali. Calon Arang adalah nama dari seorang tokoh dalam cerita rakyat Jawa dan Bali. Cerita rakyat ini berkembang pada kisaran abad ke-12 atau pada zaman pemerintahan Airlangga di Kahuripan, Jawa Timur. Calon Arang adalah seorang janda yang menguasai ilmu hitam. Ia acap kali merusak hasil panen para petani dan menjadi penyebab datangnya penyakit. Ia memiliki putri cantik yang bernama Ratna Manggali, namun sulit mencari suami lantaran semua orang takut pada ibunya. Drama tari Calon Arang mengangkat kisah tokoh antagonis yang sangat melegenda di Bali, bahkan cukup populer juga untuk di daerah asalnya di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kepopuleran kisah ini bukan karena kebaikannya tetapi kejahatannya yang menguasai ilmu hitam yang mengganggu kehidupan orang lain dan menimbulkan kesengsaraan. Drama tari Calon Arang sering disebut sebagai pertunjukan adu kekebalan. Beberapa bagian pertunjukannya menampilkan adegan adu kekuatan dan kekebalan, memperagakan adegan kematian, menusuk rangde dengan senjata tajam secara bebas. Selanjutnya adalah wayang wong priangan. Wayang wong priangan yang termasuk drama tari tradisi di wilayah budaya Priangan, Provinsi Jawa Barat, terdapat sejumlah aspek pertunjukan yang khas dan membaku, yaitu adanya pelaku, lakon, unsur dramatis, susunan penyajian tari, ada tawacana, narasi, dalang, ada karawitan, tata busana daria, serta tata pentas. Keberadaan wayang wong di Priangan diprakarsai oleh Pangeran Surya Kusuma Hadinata yang menjabat sebagai Bupati Sumedang tahun 1836 sampai 1882. Bukti keberadaan wayang tersebut dapat dilihat di Museum of Natural History Chicago, Amerika Serikat. Di museum tersebut akan dijumpai mahkota-mahkota wayang wong yang menjadi koleksi museum.
Mahkota wayang wong tersebut identik dengan bentuk mahkota yang dipakai para Bupati Sumedang. Bukti lainnya menyebutkan bahwa pada tahun 1893, Bupati Sumedang pernah mengadakan pameran kebudayaan ke Cikegau dengan menampilkan kesenian daerah Priangan. Diperkirakan mahkota-mahkota wayang wong dijadikan sebagai cenderamata untuk acara tersebut. Di Kabupaten Garut sekitar tahun 1920 terdapat kelompok wayang wong yang dinamakan wayang wong Priayi. Kelompok wayang tersebut dibuat atas usulan dari pemerintah Hindia Belanda yang senang dengan pertunjukan drama lokal masyarakat. Pertunjukan biasanya dibawakan oleh para pejabat daerah di pendopo Kabupaten Garut ketika perayaan hari-hari penting. Akan tetapi kelompok wayang wong ini tidak bertahan lama. Ini menurut dari budayawan Nina Herlina Lubis tahun 2015. Sekarang ini yang meneruskan wayang wong di Priangan ini adalah guru besar ISBI Bandung, yaitu Profesor Ius Rusliana SST. Yang ketujuh adalah Barong Kuntisraya. Dalam cerita Calon Arang versi Bali di Batu Bulan, Barong merupakan penjelmaan dari Patih Taskara utusan Raja Erlangga. Sedangkan Rangde merupakan penjelmaan Walunateng Girah Janda Erlangga versi Kerambitan. Retna Manggali melambangkan pergumulan kebaikan dan keburukan menurut Sujana tahun 1996. Untuk bisa menyaksikan pertunjukan tari barong yang dikenal dengan binatang mitologi sebagai pelindung masyarakat Hindu Bali, harus menunggu peristiwa ritual dan sakral. Walter Spy telah berhasil mengajak para wisatawan mancanegara untuk menyaksikan drama tari Calon Arang yang menghadirkan tokoh Barong dan Rangde dalam acara ruatan. Namun, mendapatkan penolakan dari masyarakat Bali, maka dibuatlah kemasan untuk kebutuhan pariwisata. Sudarsono 2011. Pertunjukan drama tari barong wisata yang di kalangan wisatawan mancanegara dikenal dengan nama Barong and Chris Dance, kebanyakan disegerakan di panggung khusus yang mirip dengan pura yang sebagian besar khusus dibangun untuk kepentingan pariwisata. Tujuan dari pertunjukan ritual ini jelas untuk memulihkan kembali keseimbangan antara kekuatan positif yang dimiliki oleh Barong dan kekuatan negatif yang dimiliki oleh Rangde. Bentuk penampilan Barong and Chris Dan, perwujudan Barong, Rangde, dan para penari Chris tetap mengacu kepada bentuk tradisionalnya. Yang kedelapan adalah Beksa Golek Menak. Golek Menak adalah sebuah genre drama tari ciptaan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tahun 1940 sampai 1988. Gagasan penciptaan tari ini dituliskan Sultan setelah menyaksikan pertunjukan wayang Golek Menak yang dipentaskan oleh seorang dalang dari Kedu pada tahun 1941. Apabila drama tari wayang wong diceritakan kisah Ramayana dan Mahabharata, drama tari Golek Menak menceritakan kisah-kisah yang diambil dari Serat Menak. Wayang Golek Menak yang menampilkan cerita Menak yang bernuansa Islam. Konsep awal wayang wong Menak atau lebih lazim dikenal sebagai Beksa Golek Menak oleh Hamengkubuwono IX telah diawali pada tahun 1941. Tetapi masih dalam bentuk duet, yaitu perang tanding antara dua ksatria dan dua putri dari cerita Menak. Untuk mewujudkan gagasannya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menunjuk KRT Purbaningrat dan para penari terbaik keraton untuk mentransformasikan gerak wayang golek kayu atau wayang tengul ke dalam bentuk gerak tarian. Secara garis besar, Serat Menak memuat kisah munculnya agama Islam menjadi tokoh Hamjah atau Wong Agung Jayangrana, seseorang putra adipati asal Mekah. Selepas proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX semakin disibukkan dengan urusan-urusan negara. Proses penciptaan Beksan Golek Menak yang awalnya diawasi langsung oleh Sultan menjadi terbengkalai.
Pada tahun 1950, Sultan memindahkan kegiatan seni pertunjukan dari tari keluar tembok keraton. Bebadan Hamong Beksa didirikan di dalam Purwo Dining Raton. Lembaga ini masih di bawah koordinasi Kawedanaan Hagena Punakawan Krida Mardawa. Dengan keberadaan Bebadan Hamong Beksa, Beksan Golek Menak mulai dikembangkan kembali. Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah lebih dahulu wafat sebelum Beksan Golek Menak. Hasil penyempurnaan tersebut berhasil dipentaskan dalam satu pergeraian Wayang Wong Menak dengan episode kelas suara palakrama di Bangsal Kepatihan pada tanggal 17 Maret 1987. Karena itu, hingga kini prinsip-prinsip pementasan Beksan Golek Menak belum mempunyai bentuk baku dan masih terbuka untuk dikembangkan kembali. Nah, demikian drama tari tanpa topeng itu sangat banyak sekali. Jadi ada di mana-mana, ada di Bali, ada di Jawa, ya, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, kemudian ada di Malang dan lain sebagainya. Jadi menyebar hampir di Nusantara, tapi fokusnya aja di Pulau Jawa dan Bali. Kita akan ketemu lagi nanti dalam episode berikutnya mengenai drama tari opera. Selamat menyaksikan. Terima kasih.